Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana kami dari kelompok 3. Materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitunya mengenai teknik fotografi. Sebelum kita masuk ke para pemateri untuk memaparkan materi kita pada pagi ini, maka izinkan saya memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya pada diskusi kali ini. Yang pertama yaitunya saya sendiri, Deza Dwi Indriani, NIM 19010025 sebagai moderator. Yang kedua yaitunya Dina Harfareza sebagai pemateri pertama. Yang ketiga yaitunya Revi Febriani sebagai pemateri kedua. Yang selanjutnya yaitunya Hafifah Putrianda sebagai pemateri ketiga dan Sonia Betty Hasani sebagai pemateri keempat. Nah, hanya sesingkat itu yang bisa kita lakukan untuk perkenalan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari pemateri-pemateri kita. Kepada mereka dipersilahkan. Baiklah, langsung saja pada materi kali ini, yaitu yang bagian pertama, pengenalan kamera. Untuk menciptakan sebuah gambar, sebuah kamera digital SLR atau DSLR akan membutuhkan 3 unsur. Yang pertama yaitu ISO atau ASA, yang kedua aperture atau diafragma, dan yang ketiga speed atau kecepatan. Yang ISO adalah sensitivitas dari sensor kamera kepada cahaya. Yang kedua, aperture atau diafragma adalah bukaan dari lensa yang kita pakai. Yang ketiga, speed atau kecepatan. Kecepatan yang dimaksud adalah seberapa cepatnya shutter kamera untuk mengekspos cahaya ke dalam sensor di kamera. Pengenalan kamera dapat dilihat dari gambar berikut ini. Dan yang kedua, bagiannya jenis-jenis lensa. Ada beberapa. Yang pertama yaitu lensa kit, dan yang kedua lensa fix atau frame. Penjelasannya yaitu lensa kit. Lensa kit dikenal juga dengan lensa bawaan. Maksudnya adalah setiap kali membeli kamera, maka lensa kit sudah terdapat di sana. Dengan kata lain, lensa awal yang ada pada kamera saat pembelian adalah lensa kit. Secara umum, lensa kit memiliki ukuran 18 sampai 55 mm. Salah satu kelebihannya yang bisa diperoleh dari lensa kit ini adalah fleksibilitas. Yang kedua, lensa fix atau frame. Lensa fix yaitu lensa tetap atau tidak bisa diganti, dikenal juga dengan lensa frame. Lensa fix adalah lensa yang tidak memiliki elemen yang bergerak, focal length yang tetap dan aperture yang tetap. Salah satu keunggulan utama dari lensa fix ini adalah hasil fotonya yang terlihat tajam, bentuk fisiknya yang ringkas, memudahkan lensa fix untuk digunakan dalam situasi apapun seperti portrait, landscape, dan lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 3 lensa sudut lebar atau wide angle lens. Lensa sudut lebar atau yang sering disebut juga dengan lensa wide angle adalah salah satu jenis lensa pada kamera memiliki makna lebar. Artinya, bisa mencakupi sudut gambar yang luas sehingga lensa ini bisa memasukkan area luas dalam suatu bidang foto. Lensa ini sangat cocok untuk foto landscape. Secara umum, lensa sudut lebar memiliki ukuran 17 mm sampai 40 mm. 4. Lensa standar atau normal. Lensa yang memiliki panjang fokal sekitar 40 mm sampai dengan 60 mm disebut dengan lensa standar. Lensa standar menangkap adegan yang dekat dengan apa yang dilihat oleh mata manusia. Lensa ini bagus untuk memotret adegan di mana Anda perlu menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu foto Anda agar benar-benar bisa fokus pada hal-hal yang lebih rinci. Lensa ini sangat baik untuk digunakan pada foto landscape. 5. Lensa tail. Lensa tail secara teknis memiliki ukuran sekitar 70 mm, bahkan lebih. Lensa ini menghasilkan distorsi paling kecil sehingga menjadikannya
pilihan yang paling bagus untuk foto potret. Lensa still sangat berguna ketika Anda pada situasi di mana Anda tidak bisa berada dekat dengan subjek Anda, misalnya kehidupan alam liar dan olahraga. 6. Lensa makro. Lensa makro digunakan untuk membuat gambar close up yang ekstrim, biasanya dari benda-benda yang sangat kecil, seperti bunga dan serangga. Lensa makro sendiri dapat menghasilkan foto dengan ukuran skala yang lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Lensa ini juga memungkinkan Anda untuk lebih dekat dengan subjek Anda daripada lensa biasa, sambil tetap bertahan fokus yang tajam. 7. Lensa fisheye atau lensa ultra wide angle. Lensa fisheye adalah lensa ultra wide angle dengan panjang fokus kurang dari 15 mm. Lensa ini cenderung memiliki jarak panjang 180 derajat. Efek yang Anda capai dengan lensa ini membuat terlihat seperti melihat dunia dari dalam ikan. Itulah sebabnya mereka menamainya dengan istilah fisheye. Langsung saja saya masuk ke materi saya, yaitu tentang cara pemotretan. Adapun teknik-teknik dalam pengambilan gambar, yaitu kita lihat dari sudut pandangnya. 1. Bird's eye view. Pengambilan gambar dilakukan dengan dari atas ketinggian tertentu sehingga memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luasnya dan benda-benda tampak lebih kecil. Pengambilan gambar ini biasanya menggunakan helikopter dan dari gedung-gedung ketinggian. B. His eyeglass. Sudut pandang ini menggambarkan tepat di atas objek pengambilan gambar yang memiliki arti dramatis kecil, yaitu kerdil. C. Low eyeglass. Pengambilan gambar ini tepat dari bawah objek. Sudut pengambilan gambar ini kebalikan dari his eyeglass. Kesan yang ditimbulkan dari sudut pandang itu yaitu keagungan atau kejayaan. D. Eyes left. Pengambilan gambar ini pengambilan sudut sejajar dengan mata objek yang memperlihatkan pandangan mata sejajar seseorang yang berdiri. E. Flow level. Sudut pengambilan gambar ini diambil sejajar dengan permukaan yang tepat, di mana objek berdiri seolah-olah memperlihatkan objek yang menjadi tempat yang sangat besar. 2. Ukuran gambar atau frame zigzag. Nah, 1 atau A. Extreme close up atau dalam kurung ECU. Nah, pengambilan gambar ini sangat dekat sekali, hanya menampilkan bagian-bagian tertentu pada tubuh objek. Fungsinya yaitu kedetailan objek. B. Big close up atau dalam kurung BCU. Pengambilan gambar ini hanya sebatas kepala hingga leher dan fungsinya yaitu untuk menonjolkan ekspresi yang dilakukan oleh objek. C. Close up. Ukuran gambar ini hanya sebatas ujung kepala hingga leher. Fungsinya yaitu untuk memberi gambar jelas terhadap objek. D. Medium close up atau MCU. Gambar yang diambil sebatas dari ujung kepala hingga dada, fungsinya yaitu untuk mempertegas profil seseorang sehingga penonton menjadi jelas. E. Mid shoot atau
LS, yaitu pengambilan gambar sebatas kepala hingga lutut. Fungsinya itu hampir sama dengan mid shoot. G. Full shoot. FF, pengambilan gambar penuh objek dari kepala hingga lutut hingga kaki. Fungsinya itu memperlihatkan objek berserta lingkungannya. H, yaitu long shoot atau LS, pengambilan gambar yang lebih luas daripada full shoot. Fungsinya yaitu untuk menunjukkan objek dengan latar belakangnya. I, extreme long shoot atau LS, pengambilan gambar ini melebihi long shoot, yaitu menampilkan lingkungan subjek secara utuh. Fungsinya yaitu menunjukkan bahan objek tersebut bagian dari lingkungannya. J, shoot, yaitu pengambilan garis satu objek. Fungsinya yaitu untuk memperlihatkan benda dalam frame. K, yaitu dua shoot, yaitu pengambilan dari dua objek yang fungsinya yaitu memperlihatkan adegan yang dua orang yang sedang berkomunikasi. Nah, tiga shoot, yaitu pengambilan gambar tiga objek yang fungsinya memperlihatkan adegan tiga seseorang yang sedang mengobrol. My group shoot, yaitu pengambilan gambar sekumpulan objek. Fungsinya itu memperlihatkan adegan sekelompok dalam melakukan suatu aktivitas. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu gerakan kamera atau disebut dengan moving kamera. A, yaitu moving in atau out. Gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera mendekati maupun menjauhkan objek. Gerakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh kamera video, dan kamera hanya mengoperasikannya saja. B, panning atau left atau legs. Yang dimaksud dengan gerakan panning yaitu bergerak dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri, maupun bukan kameranya yang bergerak tapi tripodnya yang bergerak sesuai arah yang diinginkan. C, tilting up atau down. Gerakan tilting yaitu gerakan ke atas dan ke bawah, masih menggunakan tripod sebagai alat bantu agar hasil gambar yang didapat memuaskan dan stabil. D, dolly in atau out. Gerakan yang dilakukan yaitu gerakan maju mundur, hampir sama dengan gerakan zooming. Namun pada dolly yang bergerak adalah tripod yang telah diberi roda dengan cara mendorong tripod, menjauhkan menariknya mundur. E, flow. Pengambilan gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam gerak searah. F, framing in atau out. Framing adalah gerakan yang dilakukan oleh objek untuk memasuki in atau keluar out framing shot. G, fading in atau out. Merupakan penggantian gambar secara perlahan. Apabila gambar baru masuk menggantikan gambar yang ada disebut faded in, sedangkan jika gambar yang ada perlahan menghilang dan digantikan gambar baru disebut faded out. H, set shot. Merupakan gerakan kamera yang dipasang pada alat bantu mesin beroda dan bergerak sendiri bersama kameramen, baik mendekati maupun menjauhi objek. 4. Gerak objek atau disebut dengan moving object. Gerakan moving object ini terbagi atas dua bagian, yaitu A, kamera sejajar objek, di mana kamera sejajar mengikuti pergerakan objek baik ke kiri maupun ke kanan. B, walking atau in out. Objek bergerak mendekati in maupun menjauhi out kamera. Setelah mengetahui teknik-teknik dalam pengambilan gambar, ada beberapa elemen penting yang harus ada di dalam gambar. Adapun elemen-elemen tersebut yaitu: pertama, motivasi; kedua, informasi; yang ketiga, komposisi; keempat, suara;
kelima sudut kamera, dan keenam kontinuitas. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, hanya sekian paparan materi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang mau memberi kritik dan saran akan kami persilahkan, dan yang ingin bertanya nanti juga akan kami persilahkan. Sekian, salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.